Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga."
Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak-Nya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga, namun Ia juga dengan tegas berkata, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah Ia berdoa dan berkata, jadilah kehendak-Mu, yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Boleh saya undang kita bangkit berdiri saudara. Boleh kasih salam kanan kirimu. Sekali lagi katakan selamat tahun baru. Immanuel, Allah beserta dengan kita di tahun yang baru. Haleluya. Tuhan baik karena kasih-Nya. Dia memampukan kita, membawa kita sampai di tahun yang baru. Amin. Dengan segenap hati kita akan sama-sama membaca Mazmur 91 bersama Bapak Ibu Saudara. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terjadi dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Uria rabashandala rabalapala, shikaradala rabalapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang menghadap Engkau Tuhan Yesus. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Hati kami Tuhan terangkat kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau yang terindah, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami menghampiri Engkau Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur yang besar Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan. Selain kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Inilah persembahan kami, persembahan yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Engkau terindah, Engkau termulia, Yesus. Sungguh Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Engkau Engkau Bapa yang kekal bagi kami. Kau penasehat yang ajaib. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari angkat mazmur-Mu Bapak Ibu Saudara. Elu-elukan Tuhan Yesus. Puji Dia. Angkat pujian-Mu, nyatakan kekaguman-Mu sama Tuhan. Semua Tuhan yang kerjakan, semua Tuhan yang buat, sehingga Engkau boleh ada di tahun yang baru. Semua karena anugerah-Mu.
lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat syukurmu saudara. Bilang terima kasih buat Tuhan. Kami bermazmur bagimu. Sebab Engkau baik, Engkau baik, bahwasannya untuk selamanya kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, oh bagi kami. Mari alami Tuhan Yesus. Nikmati Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami tahu Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus. Pujian penyembahan kami. Ya Rabba syada la 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 la. Syada la la la. Angkat hatimu saudara. Angkat hatimu yang bersyukur. Angkat hatimu yang memuja Tuhan. Syada la 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 la. Ya Rabba, ya Rabba syada la la la. Oh ya Rabba syada la la la. Kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah. Mari nyanyi dengan segenap hati. Dalam hidup ini. Amin.
tiada Allah yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Yesus di atas segala-galanya, tempatkan Dia di atas segala-galanya. Tak menyembah Yesus, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus,
tiada lutut tak bertelut menyembah Tuhan Yesus. Lagi Bapak Ibu, ku sembah Engkau, ku sembah Kau. Ya Rabalabala Rabashi, namamu semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus. Semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua lidah kan mengaku, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Sanalarama, sanalarama, umat pilihan Tuhan. Oriaraba sanalaraba labalaraba, mari sembah. Oriaraba sanalaraba labalaraba sanalarama. Kiaraba sanalaraba labalaraba labalaraba labalaraba. Yaraba sanalaraba labalaraba. Oriaraba sanalaraba labalaraba labalaraba labalaraba. Angkat suaramu, kami menyembah, kami tinggikan namamu ya Tuhan, di atas segala-galanya. Hanya namamu Tuhan, hanya satu hati satu suara Bapak Ibu Saudara. Kau yang sudah dikaruniai bahasa roh berbahasa roh yang kuat, kau yang belum dikaruniai katakan haleluya. Banyak berbahasa roh saudara. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak disembah. Sembah dan puji menuju tahtamu Tuhan. Sembah dan puji menuju tahtamu. Sembah dan puji menuju tahtamu.
puji, ku tatamu. Yesus, Sembah dan puji, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, ku tatamu. umatmu menyembah Tuhan Yesus. Kami angkat suara bagimu, sembah Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi kami katakan, sembah dan puji, Ku tatamu. oh ya Rabba Shalala Rabba Rabba Rabba. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, Kau besar di dalam kami Tuhan. How great you are. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kasih tos kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus besar di dalammu. Amin. Yes. Woo! How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always sing, how great is our God. Katakan, how great Is our God. Sing with me. Sing with me, how great Yes, is our God. Oh, sing how great is our God. I lift my hands, to give you glory. To give you glory, I lift my hands, I lift my hands to give you praise. to give you praise. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. praise you, Lord. Somebody say yes.
bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita secara menyembah Dia. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, Nyanyikan nyanyian baru, bersukacita secara tinggikan Dia. saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata Bapak Ibu Saudara dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan bergerakkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan haleluya. Masuk hadirat-Nya Bapak Ibu Saudara. Katakan masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan baru, bersukacita saat hati kepada. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan berterangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. saat hati bersyukur Dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. saat kami menyembah dan tangan berterangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari maju orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Mari berperang di akhir zaman, bawa jiwa-jiwa lebih banyak buat Tuhan. Katakan maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Lagi katakan maju berperang, yuk maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Pengurapan-Nya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizat-Nya pun Dinyatakan, kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. bagimu Tuhan. Pengurapan-Nya telah dicurahkan. Kuasa mujizat-Nya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Ayo maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Bagimu
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah sekarang. Datanglah Tuhan Yesus, penuhi setiap kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan hari kami Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan hari. Urapi setiap kami, urapi kami sekarang ini dengan api Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita berbahasa roh saudara. Oh rabataka penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan.
Engkau yang kami perlukan ya Tuhan Yesus. Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami penuh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melangkah di tahun yang baru ini Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan arahan dan tuntunan Tuhan saja di tahun yang baru ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih, tuntun kami Tuhan di tahun baru ini, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan ya Bapa. Kerjakan melalui hidup kami Bapa. Terima kasih, kini saat kami mendengar firman-Mu, berbicaralah buat kami semua Tuhan. Terpuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, judul daripada firman Tuhan pada saat ini adalah revival di akhir zaman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh ada di tahun yang baru, tahun 2026. Amin Saudara. Ya, pesan Tuhan Saudara di tahun 2026, kita masuk tahun 2026, kita melangkah jangan pakai kekuatan kita sendiri. Amin. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan tahun 2026 ini. Biar setiap kita berjalan di dalam kekuatannya Tuhan, di dalam naungan kuat kuasanya. Amsal 3 bilang begini Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, jadi kata firman Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dan akuilah Dia. Ya, sekali lagi saya katakan Saudara, percaya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri, pengertian kita, dan akuilah Dia, Saudara. Maka kata firman Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Bapak Ibu Tuhan, masuk tahun 2026 ini Saudara, supaya kita tetap kokoh, tetap teguh berdiri Saudara, maka kata firman Tuhan tadi harus bersandar kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan, dan juga Saudara harus mendengarkan, harus mau melihat, mendengar apa yang dikatakan nubuatan-nubuatan pada akhir zaman ini. 2 Tawarikh 20 berkata begini Saudara, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi masuk tahun 2026 Saudara dikasih Tuhan, ya, kata firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan katanya, perhatikan tuntunannya, akuilah dalam segala jalanmu, dan kemudian juga katanya firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada nabi-nabinya. Nabi-nabinya Saudara yang di firman Tuhan ini dikatakan, yang bukan kalau di dalam ada satu Alkitab, Saudara, kalau perkataan Tuhan itu semua hurufnya merah Saudara ya. Ada Alkitab yang demikian. Ada yang dikatakan oleh nabi-nabi yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan di akhir zaman ini juga Saudara ya, gereja kita sudah gereja kita akhir zaman ini mempercayai Saudara bahwa ada nabi-nabi yang Tuhan tuntun, ada nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan di akhir zaman ini untuk menyatakan ajaran-ajaran Tuhan. Ada nabi-nabi Saudara yang Tuhan tuntun supaya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Nah, kata firman Tuhan, kalau kita mau teguh berdiri Saudara, maka kita harus memperhatikan firman Tuhan dan perkataan-perkataan nabinya. Nah, yang pertama ini Saudara, kita akan melihat apa yang dikatakan Tuhan tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman ada satu kegerakan yang namanya revival di akhir zaman. Revival di akhir zaman ini Saudara, dikatakan bahwa revival di akhir zaman ini Saudara adalah kerinduan Allah dan juga kebutuhan orang percaya. Revival tidak terjadi karena kemampuan manusia, tetapi karena pekerjaan Allah.
Apakah yang Allah kerjakan untuk revival bagi umatnya? Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama saudara di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Multimedia bisa bantu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 ayat 21 ayat 17 sampai 21. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang revival? Tentang kebangkitan tentang kebangunan rohani di akhir zaman ini. Yuk kita baca bersama-sama mulai ayat 17, 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas segala manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Jadi saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini dikatakan di sini, kembali ke multimedia, ke slide-nya lagi, revival adalah kerinduan Allah. Di mana Tuhan mau supaya di akhir zaman ini ada kebangunan rohani, ada kebangkitan buat orang-orang percaya. Revival tidak terjadi karena kemampuan manusia. Ada kerinduan manusia tetapi bukan kemampuan manusia dikatakan di sini. Tetapi di sini adalah pekerjaan Allah, saudara. Ya, kalau kita baca sekali lagi firman Tuhan, akan terjadi, saudara, bahwa aku akan mencurahkan rohku, kata firman Tuhan. Tuhan sendiri akan mencurahkan roh. Berarti ini adalah kerinduannya Tuhan atas bumi ini di akhir zaman, Bapak Yesus Tuhan. Nubuat dinyatakan. Di sini dikatakan apakah yang Allah kerjakan untuk revival bagi umatnya. Yang pertama di sini dikatakan nubuat dinyatakan. Perkataan daripada Petrus ini saudara mengutip nubuat Yoel. Yang menunjuk bahwa Allah sudah berjanji akan mencurahkan rohnya di akhir zaman. Revival bukan program manusia tetapi inisiatif ilahi. Ya, jadi Petrus mengutip apa yang dikatakan Yoel, dibicarakan lagi, diungkapkan lagi sudah bahwa pada akhir zaman ini, pada hari-hari terakhir ini Tuhan akan mencurahkan roh Tuhan kepada semua orang. Dan ketika Tuhan mencurahkan rohnya, saudara, dikatakan di sini bahwa menggambarkan kata mencurahkan, saudara, ini ada eskeo yang menggambarkan tindakan Allah yang penuh, melimpah dan tidak ditahan-tahan. Roh dicurahkan atas semua orang tanpa batasan usia, tanpa batasan gender dan juga status kepada semua orang. Revival selalu ditandai dengan pewahyuan firman, ditandai dengan nubuatan, penglihatan, hikmat dan dorongan roh yang menuntun umat kembali kepada kehendaknya. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 21 dikatakan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Setiap nubuat-nubuat, saudara, kalau terima nubuat-nubuat kata firman Tuhan harus diuji. Ya, harus diuji dan kita doakan nubuatan itu supaya terjadi, Bapak isi Tuhan. Nah, saudara, ini yang dikatakan Tuhan tentang revival, kebangkitan, kebangunan rohani di akhir zaman. Bahwa di akhir zaman akan terjadi di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap manusia. Dan ketika Tuhan mencurahkan rohnya, kata firman Tuhan sudah bahwa akan ada yang namanya kebangkitan roh, ada kebangunan rohani, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pewahyuan yang baru, saudara, di akhir zaman ini. Nah, Bapak isi Tuhan, saya mau bawa kita semua sudah di tahun 2026 ini,
Gereja kita punya tema besar. Tema besarnya adalah tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Amin. Tahun amanat agung artinya kita disuruh sama Tuhan. Diperintahkan sama Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi saksi Tuhan. Yang namanya amanat agung, saudara, memberitakan Injil bukan tugas hamba Tuhan saja. Bukan tugas pelayan-pelayan saja. Tetapi tugas semua kita orang percaya, katakan amin. Kita mendapatkan tugas dari Tuhan, perintah dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Untuk memberitakan bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Jadi bayi, saudara yang kasih Tuhan, kemudian dia bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan kemudian mati di kayu salib. Tuhan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Inilah berita sukacita yang harus disampaikan, saudara, bagi kita orang percaya. Bahwa ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun amanat agung. Sebab itu perlu yang namanya revival, pewahyuan. Sebab itu perlu namanya pengurapan Roh Kudus dicurahkan kepada setiap manusia. Supaya dengan pewahyuan, dengan revival ini sudah dengan pencurahan Roh Kudus, maka kita punya gairah untuk memberitakan Injil. Punya gairah ketika rohani kita dibangunkan, dibangkitkan, kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Punya gairah untuk hidup baru dalam Tuhan sesuai dengan apa saudara, dengan hidup baru dalam Tuhan. Manusia lama kita ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ketika kita disuruh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, saudara, bahwa tahun ini adalah tahun amanat agung dan akan terjadi revival di akhir zaman. Tuhan bilang jangan hidup dengan kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan, perhatikan firman Tuhan dan perhatikan nubuatan-nubuatan. Ya, saudara, saya mau sampaikan satu hal ini, saudara, bahwa tanggal 23 September 2025, ya, tanggal 23 September 2025, kalender Yahudi itu berubah menjadi 5786. 5786 atau tahun Peyvav. Ya, 5786. Ini gereja kita, sudah GBI Gatot Subroto, selalu memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Mengapa kita pakai kalender daripada kalender Yahudi ini, tidak pakai kalender Gregorian, saudara? Karena perhatikan, jamnya Tuhan, saudara, waktunya Tuhan selalu bergerak sesuai dengan kalendernya orang Yahudi, saudara. Ya, kalendernya Yahudi. Perhatikan hari raya Paskah, hari raya pencurahan Roh Kudus, terus kemudian hari raya Natal, saudara. Dan kemudian hari-hari raya yang besar semuanya. Tuhan selalu menggunakan kalendernya orang Yahudi. Sebab itu saudara Tuhan, ketika di akhir zaman ini, saudara, gereja kita juga mendapatkan pewahyuan untuk memperhatikan tanda-tanda ataupun kalender-kalendernya orang Yahudi. 5786 ini, saudara, dikatakan bahwa 5786 adalah tahun Peyvav. Ya, Peyvav. Terobosan mujizat di tahun Peyvav ini. Ada apa di tahun Peyvav, saudara yang kasih Tuhan? Pey ini berbicara tentang mulut. Ya, saya pernah bilang dan setiap awal tahun saya bilang bahwa satu dekade ini selama tahun 80. Karena Yahudi tahun 86, sekarang selama tahun 80 sampai tahun 89 kalender Yahudi itu selalu berbicara tentang Pey. Pey apa, saudara? Tentang mulut. Jadi apa yang firman Tuhan mau katakan melalui tahun Pey ini, saudara? Tahun Pey-nya dulu tahun 80, selalu saya berbicara di tempat ini bahwa kita harus memperhatikan perkataan-perkataan kita. Amin. Selama satu dekade ini, 10 tahun ini, perhatikan apa yang kita perkatakan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu Tuhan. Ya. Jangan kita mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif selama 10 tahun ini, saudara. Ya, jangan membicarakan hal-hal yang apa, saudara, yang membuat iman kita turun. Perkataan-perkataan yang negatif harus dihindarkan. Karena, saudara, kita semua setuju bahwa tahun Pey ini, saudara,
firman Tuhan mengajarkan kepada kita, perhatikan apa yang kita bicarakan. Mengapa? Karena kita ini, kata firman Tuhan, adalah buatannya Allah. Kita ini diciptakan oleh Kristus Yesus. Kita ini diciptakan segambar dengan Tuhan. Gambaran Tuhan ataupun karakter Tuhan ataupun sifat Tuhan yang paling, saudara, yang paling kita harus perhatikan, bahwa Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya ini melalui firman-Nya. Setuju saudara ya? Ketika di Kejadian 1 Tuhan katakan jadilah terang, terang jadi. Jadilah apalagi cakrawala, cakrawala jadi. Air, binatang-binatang buas, binatang-binatang di darat, binatang-binatang di laut diciptakan Tuhan. Bumi dan isinya diciptakan Tuhan melalui perkataannya. Sebab itu ketika kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita, ada Roh Allah, Tuhan sendiri dalam kehidupan kita, maka harus diperhatikan ucapan perkataan kita. Jangan, saudara, jangan memperkatakan sesuatu yang negatif di tahun P ini, saudara. Perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang harus diperkatakan, saudara? Bahwa di tahun amanat agung ini, saudara, supaya revival terjadi buat hidup kita, revival terjadi buat keluarga kita, buat masa depan, saudara, maka perhatikan ucapan kita. Ucapan kita harusnya adalah ucapan-ucapan yang menciptakan, Bapak Ibu Tuhan. Ucapan-ucapan yang menciptakan seperti Tuhan menciptakan langit, bumi beserta isinya. Tahun revival ini, inilah yang harus kita katakan, menciptakan apa yang kita mau alami di tahun 2026. Kesembuhan terjadi, keluarga dipulihkan, anak-anak diberkati, masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Tuhan, kita ini buatannya Tuhan, segambar dengan Tuhan. Ada sifatnya Tuhan, yaitu mencipta seperti Allah Elohim dengan perkataan kita. Sebab itu, sekali lagi saudara, jangan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang negatif. Kemudian saudara, 6 ini berbicara tentang paf. Ataupun kalau kita melihat dari gambarnya, itu berbicara tentang paku ataupun kait. Apa yang harus kita kerjakan di tahun tahun Pei, ya saudara ya, Pei Faf ini, Bapak Ibu Tuhan. Di tahun Pei Faf ini, Bapak Ibu Tuhan, kata firman Tuhan bahwa setiap kita harus memperhatikan mulut kita. Dan ketika itu berhubungan dengan paku, saudara, maka firman Tuhan mengajarkan setiap perkataan-perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan harus dipakukan, saudara. Artinya bahwa firman Tuhan tidak boleh bergerak. Firman Tuhan tidak boleh beranjak dari pikiran kita, tidak boleh beranjak dari hati kita. Kalau Tuhan bilang tahun 2026 ini tidak ada yang mustahil, jangan sekali-sekali sudah tahun 2026 ini mulut kita bilang Tuhan enggak mungkin. Tuhan ini sulit Tuhan. Tetapi saudara, di tahun Fab ini saudara, biar setiap firman Tuhan yang jadi rema saudara, masuk di dalam hati, itu dipakukan kata firman Tuhan. Itu terpaku, itu dihafalkan dan kemudian kita mulai saudara mempercayainya. Mempercayai sehingga iman kita dinaikkan, iman kita bangkit saudara. Kalau istilahnya firman Tuhan, meteraikan firman Tuhan saudara di dalam hati kita. Meteraikan firman Tuhan di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan mempercayainya. Percaya saja saudara. Kalau Tuhan bilang enggak ada yang mustahil, enggak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bilang sembuh, ya sembuh. Kalau Tuhan bilang berhasil, ya berhasil. Oleh karena itu saudara, sekali lagi kita kembali yang namanya pay itu saudara. Perkataan kita harus kita perhatikan dan terus kita bangkitkan iman kita melalui perkataan kita. Hidupku dipulihkan, hidupku diberkati. Aku menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tetap naik dan tidak turun. Punya masa depan yang penuh harapan. Punya masa depan penuh damai sejahtera. Perkataan-perkataan seperti beginilah sudah yang harus kita pakukan sudah di dalam lubuk hati kita. Yang harus kita meteraikan dalam hidup kita sudah untuk kita melihat perkara-perkara besar di depan sana. Di awal tahun baru saudara, saya bilang bahwa di akhir tahun sudah, di akhir tahun saya bilang bahwa ketika umat Israel disuruh Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan.
ya menyeberang sungai Yordan. Airnya sedang membual, airnya sedang penuh sekali saudara. Sampai dikatakan bahwa ya saudara, membual itu sampai ke pinggiran-pinggirannya. Sangat dalam, arusnya sangat besar saudara. Tetapi Yosua memerintahkan melalui firman Tuhan bahwa engkau harus menyeberang. Harus menyeberang. Dan kemudian ketika imam-imam pengangkat tabut katanya menjejakkan kaki pertama kali, maka air yang membual tersebut sudah akhirnya tarik ke belakang. Ya, menjadi membuat suatu jalan yang bisa diseberangi, tanah yang kering. Ketika imam menginjakan kakinya di sungai yang penuh dengan air tersebut. Mengapa demikian Bapak Ibu Tuhan? Ya, karena Tuhan mau menjalani, Tuhan mau katakan kepada umat Israel bahwa di depan sana, di tanah Kanaan saudara, ada penuaian besar yang Tuhan sedang kerjakan buat umatnya. Ya, ada penuaian besar yang Tuhan sedang kerjakan buat umatnya. Itu di dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17 hari Rabu kemarin sudah saya bacakan itu saudara. Dan kemudian di ayat yang ke-15 saya bacakan lagi. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ya, selama musim menuai. Kenapa saudara disuruh melangkah? Kenapa Tuhan suruh masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian saudara? Karena di tanah perjanjian banyak sekali persediaan-persediaan. Di tanah perjanjian sedang musim menuai. Di tanah perjanjian saudara ada banyak berkat-berkat yang tersedia. Dan Tuhan mau katakan saudara bahwa tahun 2026 adalah tahun di mana Tuhan katakan ada banyak kelimpahan yang Tuhan sediakan. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan di tahun 2026 saudara. Ada begitu banyak mujizat saudara yang Tuhan mau berikan buat umatnya. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan mau itu tergenapi buat umatnya. Tetapi apa yang harus kita lakukan saudara? Kita melangkah masuk tahun 2026. Melangkah masuk tahun 2026. Jangan perhatikan lagi yang lalu. Tinggalkan masa lalu kita, tinggalkan dosa-dosa yang menghambat, yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Harus ditinggalkan Bapak Ibu Tuhan. Firman Tuhan mengatakan perhatikan perkataan daripada Tuhan sendiri supaya kita melangkah di tahun 2026 ini. Perhatikan firman Tuhan dan perhatikan nubuatan-nubuatan. Perhatikan perkataan-perkataan hamba nabi-nabi Tuhan saudara. Tahun 2026 kata Tuhan aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Dan tahun 2026 saudara nabi-nabinya berkata bahwa tahun 2026 adalah tahun pay fav. Apa saudara? Pay fav. Pay perhatikan perkataan-perkataan kita. Amin. Dalam tubuh kita ada Roh Kudus. Ada Roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam tubuh kita adalah roh yang menciptakan. Allah Elohim yang menciptakan. Tahun 2026 yuk sudah ciptakan Bapak Ibu Tuhan. Apa yang ingin kita kerja, apa yang ingin menjadi pencapaian kita di tahun 2026. Yuk mulai memperkatakan. Tetapi yang diperkatakan sudah apa? Yang benar-benar terpatri. Yang terpaku di dalam kehidupan kita. Di dalam batin kita. Di dalam pikiran kita. Yang kita perkatakan bukan semata-mata pengennya kita. Bukan semata-mata inginnya kita, kemauan kita. Tetapi yang kita perkatakan sudah adalah firman Tuhan. Beda apa yang kita mau sudah. Dengan apa yang firman Tuhan katakan. Yang firman Tuhan katakan selalu mendatangkan kebaikan sudah. Yang firman Tuhan katakan selalu mendatangkan kebaikan. Tidak ada firman Tuhan ketika Tuhan perintahkan itu membuat kita sulit. Membuat kita susah hidup kita sudah. Enggak ada. Tetapi setiap firman Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Meteraikan, patri firman Tuhan sudah. Paku firman Tuhan di dalam hati kita. Dan firman-firman Tuhan yang terpatri, terpaku dalam batin kita, dalam hidup kita. Itu akan menaikkan level iman kita saudara. Sehingga kita bisa bilang buat masa depan kita sudah.
masa depan yang diberkati, punya anak-anak yang diberkati, punya keluarga yang diberkati, punya pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, punya keluarga yang takut akan Tuhan. Apalagi sudah yang kita mau ciptakan? Apakah kita punya kelemahan dengan tubuh kita? Ya, punya tubuh yang kurang sehat. Kita perkatakan masa depan saya tahun 2026 saya sehat, sehat panjang umur, saudara. Saya cerita aja sudah sedikit sudah. Kemarin waktu ada beberapa hari ini saya ada pelayanan kedukaan sudah di Kamboja ya saudara ya. Kalau tugas pelayanan kedukaan di Kamboja maka saya yang melayani. Nah waktu ada tugas pelayanan itu mulai dari hari Jumat, hari Sabtu sudah rasa badan ini nggak enak saudara ya. Nggak enak, terus kemudian saya coba saudara ya, coba ya pakai minum obat. Dan kemudian juga pada hari Sabtunya kemarin sudah. Hari Sabtu saudara ketika mau melayani pemakaman, tiba-tiba saudara dari malam sampai pagi-pagi saya biasa melakukan aktivitas minum air panas, kemudian beraktivitas habis itu ya Tuhan ya. Dan kemudian saya merasakan keanehan dari bangun pagi sampai jam 10 pagi sudah saya nggak punya keinginan untuk buang air kecil sudah. Ini heran sekali buat saya, kenapa biasanya kalau bangun pagi kan buang air kecil, terus kemudian sudah minum air panas lagi, 1 jam kemudian sudah pasti akan buang air kecil lagi sudah. Dan itu tidak terjadi saudara. Saya mulai kenapa nih badan saya begini ya, kok nggak ada keinginan tetapi nggak bisa. Sampai jam 10 ketika mau mulai ibadah tutup peti sudah saya mulai berdoa, Tuhan saya percaya sudah. Saya katakan Tuhan saya percaya bilur-bilurmu sembuhkan saya. Apapun kelemahan tubuh saya saat ini yang terjadi pada tubuh saya tidak bisa buang air kecil. Saya bilang saya pulih, saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ya, ini saya doakan sebelum jam 10 berarti setengah 10 saya doakan dalam nama Tuhan Yesus saya sehat, dalam nama Tuhan Yesus saya sehat. Dan puji nama Tuhan saudara, walaupun kesaksian yang sedikit, yang kecil, tetapi akhirnya saya bisa buang air kecil saudara. Dan lancar lagi sampai saat ini tidak ada halangan saudara. Saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ketika dilepaskan, ketika diucapkan kata firman Tuhan, ia pasti bekerja untuk menghasilkan buahnya. Apa artinya? Kalau firman Tuhan kita patri di dalam hati kita, dalam batin kita, maka firman Tuhan yang kita percayai, kita ucapkan. Seperti Allah menciptakan langit bumi serta isinya, kita ucapkan perkataan, maka firman Tuhan itu akan tergenapi atas kehidupan kita. Berbuah, menghasilkan buahnya, sembuh, ya menjadi sembuh Bapak Tuhan. Amin. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung saudara. Dan firman Tuhan mengajak kita tahun 2026 saudara untuk melakukan yang namanya amanat agung ini sudah untuk terima yang namanya kebangunan rohani. Rohani kita, revival di akhir zaman harus terjadi buat tubuh kita lebih dahulu. Harus terjadi buat hidup kita terlebih dahulu. Ada revival, kebangunan rohani. Kebangunan rohani bukan maunya kita sudah, tetapi kerinduannya Tuhan. Di mana di akhir zaman Tuhan mau mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Maka orang-orang yang dicurahkan rohnya kata Tuhan, mereka akan terima yang namanya nubuatan-nubuatan. Mereka akan terima yang namanya pewahyuan-pewahyuan. Mereka akan terima yang namanya kuasa dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab itu sekali lagi ketika revival terjadi, firman Tuhan juga mengatakan perhatikan nubuatan-nubuatan. Perhatikan perkataan-perkataan nabi-nabi saudara. Dan tahun 2026 adalah tahun amanat agung, tahun 2026 adalah tahun PayFab saudara. Maka perhatikan ucapan kita. Dan firman Tuhan harus termeterai saudara dalam hidup kita. Harus terpatri dalam-dalam. Sehingga firman Tuhan itulah yang akan menciptakan masa depan yang penuh harapan. Tahun 2026 ada begitu banyak janji Tuhan. Bangsa Israel pada akhirnya menyeberang sungai Yordan dan ketika melangkahkan kaki pertama mujizat terjadi. Bukan hanya mujizat yang terjadi, ternyata di depan sana di tanah Kanaan begitu banyak penyediaan, begitu banyak tuaian yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Andai kata bangsa Israel tetap di tanah yang lama sudah tidak melangkah, maka persediaan mana di belakang selama di padang gurun sudah berhenti. Enggak ada lagi.
Kalau saudara tidak mempercayai firman Tuhan dan tidak memeteraikan dalam hidup kita saudara, maka boleh dibilang mananya sudah nggak ada, mananya sudah habis, sudah diganti dengan tuaian besar di depan, sudah diganti dengan berkat-berkat yang besar. Sebab itu ketika Tuhan suruh sesuatu kita di tahun 2026 ini saudara, kalau mau melihat mujizat, melangkah saja saudara. Melangkah saja. Tuhan suruh apa? Kita masuk tahun 2026 saudara. Yang Tuhan suruh pertama saudara, perhatikan keluarga kita. Perhatikan kehidupan kita. Dan mempercayai firman Tuhan. Amin saudara. Saya undang imam pemuji penyembah untuk maju ke depan. Boleh slide-nya lagi multimedia. Nah saudara, saya nggak keburu dengan poin yang kedua ini saudara. Tetapi saudara dikatakan di sini bahwa tanda-tanda disingkapkan. Revival akan mengakibatkan yang namanya tanda-tanda daripada revival tersebut disingkapkannya. Tuhan menyebut tanda-tanda di langit dan di bumi. Hal ini menunjukkan pekerjaan Allah yang luar biasa secara rohani. Ada tanda-tanda yang disingkapkan. Ada kebangunan-kebangunan rohani. Dan ada mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan sediakan di depan sana. Yuk mari responi firman Tuhan. Pegang teguh firman Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Perhatikan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan tentang tahun 2026. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Yesus Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Engkau bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan lagi bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan. Kami masuk tahun 2026. Bersamamu Bapa, Kami masuk tahun ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
ke atas semua manusia. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa biar penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya revival, kebangunan rohani terjadi buat kehidupan kami. Kebangunan rohani terjadi Tuhan Yesus atas umat-Mu di tempat ini. Maka kami berdoa ya Tuhan, curahkan Roh-Mu atas kami semua di tempat ini. Mari kita buka tangan kita bersama saudara. Kita berbahasa roh. Oh rabataka syara labataka rabataka ralabalabalabalaba. Oh rabataka syara labataka ralabalabalabalabalabalabalabalaba. Oh rabataka syara labataka ralabalabalabalabalabalabalabalaba. Oh rabataka syara bataka ralab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 a. Oh rabataka syara labalabalaba. Minta sama Tuhan saudara, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Syara bataka ralabalabalabalaba. Masuk tahun 2026 Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Syarabatakarabalabalabalabalabalaba. Karena itu penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan di tempat ini. Curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Buat setiap kami, buat anak-anak, buat dewasa-dewasa ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam kegerakan-Mu di tahun 2026 ini Tuhan. Jamaah, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hidup kami Tuhan dibawa masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Revival terjadi buat kami Tuhan. Oh rabatakarabalaba. Bahkan perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ada mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan buat kami Tuhan. Tuaian di depan sana Tuhan. Kami akan tuai bersama-sama dengan Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terpuji nama untuk selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kini kami masuk ke dalam perjamuan kudus Bapa. Oh kita persiapkan hati kita terlebih dahulu Bapak Ibu Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata tentang perjamuan perjamuan saudara. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, firman Tuhan mengatakan kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan ingatkan kami pada pagi hari ini sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus bahwa kami akan memberitakan kematian Tuhan. Kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai Tuhan datang. Dan kami akan koreksi hidup kami pada pagi hari ini. Kami periksa Tuhan hidup kami Tuhan. Tuhan ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, pelanggaran kami Tuhan. Yang menghambat kami Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Yang menjadi penghalang doa-doa kami Tuhan. Khususnya juga yang tahun 2025, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tahirkan kami Tuhan Yesus. Supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya darah-Mu menyucikan, menguduskan kami. Tuhan layakkan kami untuk manunggal dengan Tuhan. Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Untuk kami bergerak di tahun 2026 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita mengangkat roti saudara setinggi-tingginya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan setinggi-tingginya, beginilah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa cawan ucapan syukur yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur Bapak Ibu labatakan sikir laba-laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat darah-Mu Tuhan. Penebusan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih karena salib-Mu kami diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari serukan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Semua karena salib-Mu Tuhan kami diselamatkan. Semua karena salib-Mu Tuhan kami ditolong sama Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami dilindungi. Kami dijagai selama kami di muka bumi ini. Karena salib-Mu Tuhan kami diberkati Tuhan. Semua karena salib-Mu Tuhan. Oh rabataka syaralaba takaralaba. Kami mulai tahun 2026 Tuhan. Dengan ibadah kami. Dengan perjamuan kudus ini. Mengingat bahwa Engkau sudah mati dalam
dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Engkau mati dan Engkau dibangkitkan. Engkau naik ke surga. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengingat Tuhan ya Tuhan. Kami deklarasikan ya Bapa bahwa Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Kami manunggal dengan Tuhan, maka kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2026 ini. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati tuaian mujizat di tahun 2026 Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah persembahan kita kepada Tuhan, saudara. Persepuluhan kita, persembahan-persembahan khusus kita bawa sama Tuhan. Mari saudara, saya akan bacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kami bawa persembahan kami Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan Yesus. Kami mau melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan ya Bapa. Biar persembahan ini Tuhan menjadi berkat ya Tuhan buat pelayan di tempat ini. Biar persembahan ini Tuhan Yesus membukakan tingkap-tingkap surga. Berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah, sucilah
kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat ibadah kami Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang ada di dalam kami, itu yang menuntun kami Tuhan. Untuk memasuki tahun 2026 ini Tuhan. Engkau yang ada dalam kami, itu yang melingkupi kami Tuhan, menutup bungkus kami Tuhan, supaya kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Selama tahun 2026 ini Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, supaya kami melangkah dengan iman kami untuk masuk tahun 2026, tahun di mana penyediaan Tuhan begitu melimpah buat kami Tuhan. Oh rabata kasyara labata karalaba, maka kami memberkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Diberkati umat-umat-Mu Tuhan. Diberkati anak-anak di tempat ini. Diberkati anak-anak sekolah di tempat ini ya Bapa. Anak-anak youth, anak-anak dewasa muda ya Tuhan. Oh orang-orang dewasa Tuhan. Umum di tempat ini. Kami memberkati Tuhan setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan perkara-perkara besar di depan sana ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan menjaga keluar masuk kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan ya Tuhan. Yang limpah buat kami. Kami katakan tahun 2026 kami sehat ya Tuhan. Kami diberkati dengan kekuatan yang baru. Kami diurapi oleh Roh Kudus ya Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tahun 2026 Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu tersedia buat setiap kami Tuhan. Kami memberkati Tuhan kota Depok ya Tuhan. Depok diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Pemimpinnya, tanahnya, airnya, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ibadah kami Tuhan dengan berkat-Mu Tuhan. Arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, melindungi, menjagai kita. Allah Immanuel untuk selama-lamanya menyertai kehidupan kita. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.